Tuhan mencari hati yang taat. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan hanya melihat penampilan luar manusia. Ada yang merasa dirinya rohani karena aktif melayani, rajin beribadah, atau terlihat baik di depan orang lain. Tetapi Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di luar. Tuhan melihat hati manusia. Di hadapan Tuhan, hal yang paling berharga bukan sekadar kemampuan, kedudukan, atau penampilan rohani, melainkan hati yang mau taat kepadanya. Tuhan mencari orang-orang yang bersedia mendengar suaranya dan melakukan kehendaknya dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan dalam 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, "Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Ayat ini adalah teguran kepada Raja Saul. Saul terlihat melakukan ibadah dan persembahan kepada Tuhan, tetapi sebenarnya ia tidak taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Saul lebih mengikuti pikirannya sendiri daripada kehendak Tuhan. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya melihat aktivitas rohani kita. Tuhan melihat apakah hati kita sungguh-sungguh taat kepadanya. Kadang manusia ingin terlihat rohani di depan orang lain, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Ada yang rajin ke gereja tetapi tetap hidup dalam dosa. Ada yang pandai berbicara tentang firman Tuhan tetapi tidak mau melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Tuhan rindu hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan menaatinya. Ketaatan seringkali diuji dalam hal-hal kecil. Saat Tuhan meminta kita mengampuni, maukah kita taat? Saat Tuhan meminta kita hidup jujur, apakah kita tetap taat walaupun sulit? Saat Tuhan meminta kita meninggalkan dosa, apakah kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna, tetapi Tuhan mencari hati yang mau dibentuk dan taat kepadanya. Daud adalah contoh seseorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Daud memang tidak sempurna. Ia pernah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika ditegur Tuhan, Daud merendahkan dirinya dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Hatinya tetap mau taat kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Tuhan senang kepada hati yang mau melakukan kehendaknya. Kadang ketaatan kepada Tuhan tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Kita mungkin harus berbeda dari dunia, menolak dosa, atau tetap hidup benar walaupun tidak populer. Tetapi Tuhan selalu menghargai setiap hati yang taat kepadanya. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan akan berusaha hidup menurut kehendak Tuhan. Hari ini mari kita memeriksa hati kita. Apakah kita hanya terlihat rohani di luar, atau sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan? Jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pelaku firman. Tuhan tidak mencari kesempurnaan manusia. Tuhan mencari hati yang rendah, mau dibentuk, dan taat kepadanya setiap hari. Mari berdoa. Tuhan, bentuklah hati kami menjadi hati yang taat kepadamu. Ampuni kami jika selama ini kami lebih sering mengikuti keinginan sendiri daripada kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk mendengar suara-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Jadikan hidup kami berkenan di hadapan Mu dan pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.